Oke teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog Pak Gen Media. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan selalu dapat bersyukur teman-teman. Entah kenapa di kolom komentar banyak banget ya teman-teman yang minta di review ataupun dibandingkan antara GM King Fighter Ultra dengan NHK N1. Nggak tahu kenapa banyak teman-teman yang pengen dibandingkan antara keduanya. Karena kalau menurutku dia ini beda dari segi desain ya teman-teman. Jadi memang peruntukannya kalau menurutku beda, walaupun harganya kurang lebih mirip-mirip ya teman-teman. Nah, karena banyak yang komentar, kemudian ada yang DM juga pengen dibandingkan antara keduanya, ya sudah, kita turuti apa kemauan kalian. Jadi kalau kalian pengen di review apa, silahkan tulis saja di kolom komentar. Kalau kita ada kesempatan, kalau kita ada budget mungkin ya teman-teman, kalau memang helmnya butuh kita beli, kalian bisa komen di bawah, nanti kita coba wujudkan apa yang kalian mungkin pengen di review teman-teman. Kemudian kalau kalian pengen nyari barang-barang yang kita rekomendasikan atau nyari barang-barang yang kita review dalam video, kalian bisa cek pop up di video ini. Nanti di bagian bawah akan ada muncul pop up keranjang, kalian bisa cek di situ untuk rekomendasi tempat kita beli teman-teman. Kemudian yang di depan kita kali ini adalah GM King Fighter Ultra yang warna dark grey, yang kemarin kita unboxing, kita review, kemudian kita road test juga. Kemudian yang di sebelahnya adalah NHK N1 dengan versi Elite. Nah, memang seharusnya kalau ini ya teman-teman, dari segi harga seharusnya kalau dibandingkan seperti ini memang dengan NHK N1 yang seri Max ya teman-teman, karena untuk harganya nanti akan jadi kurang lebih mirip-mirip. Kalau seperti ini jauh lebih murah, ini 350 ribuan, mungkin 370 ya teman-teman. Sedangkan di GM King Fighter Ultra itu sekitar 400 ribuan teman-teman. Kalau yang 350 nanti sekitar 350-an ya, itu kalian dapatnya GM King Fighter yang versi basic. Tapi nggak apa-apa, kita coba bandingkan aja dari desain eksterior, kemudian interiornya, visornya, dan lain sebagainya, nanti kita coba bandingkan. Nah, untuk NHK N1 ini dia warnanya putih ya teman-teman, kemudian ini menggunakan finishing glossy. Nah, kalau kita lihat secara tampilannya seperti ini, memang kedua helm ini menggunakan desain yang berbeda. Mohon maaf kalau yang di GM King Fighter ini sedikit lebih tinggi karena dia menggunakan donat helm. Donat helm kita sementara ini cuma satu, jadi yang ini nggak usah pakai donat helm lah. Nah, seperti ini aja. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman, tampilan dari sampingnya. Kemudian ini untuk yang GM King Fighter Ultra. Nah, bisa kelihatan di sini untuk garis desainnya memang kedua helm ini beda. Dimana GM King Fighter ini dia lebih kelihatan elegan, kemudian dinamis dengan spoiler yang tidak terlalu panjang di bagian belakang, kemudian menggunakan garis desain yang lebih elegan. Sedangkan untuk NHK N1 ya teman-teman, ini bisa disebut juga sebagai GM G1. Jadi karena memang GM G1 ini desainnya mirip-mirip seperti ini ya, jadi kalau urusan desainnya ini bisa dibilang blok, nggak ada bedanya dengan NHK N1. Nah, untuk NHK N1 ini dia desainnya itu lebih sporty dengan spoiler panjang di bagian belakang. Nah, kalau di seri Max dia malah lebih panjang lagi untuk spoilernya. Nah, itu untuk tampilan sampingnya ya, jadi kurang lebih seperti ini perbedaannya. Kemudian untuk tampilan belakang, nah tampilan belakangnya tentu saja di NHK N1 ini dia kelihatan lebih sporty dengan spoiler panjang di bagian belakang. Nah, jadi kalau dari belakang seperti ini, kalian lebih suka desain yang mana nih teman-teman? Coba tulis komentar kalian di bawah. Nah, kalau bicara worth it atau enggak, sekalian aja kita jawab di awal video. Kedua helm ini worth it dengan harganya, kemudian fitur yang diberikan. Kalau menurutku ya teman-teman, karena di harga sekian kita sudah dapat fitur yang komplit, desainnya yang cakep, dan juga ini dari pabrikan yang sudah cukup terkenal ya teman-teman. Kemudian keduanya ini masih satu naungan pabrikan walaupun berbeda merek kayak gitu. Kemudian di GM
Di sini ada logo GM King Fighter di bagian bawah, kemudian ada ukurannya. Nah, di sini juga ada logo NHK, kemudian ada seri N1 Elite, kemudian ada ukurannya juga. Nah, untuk beratnya ini kurang lebih mirip-mirip ya teman-teman, sekitar 1200 graman. Nah, untuk tampilan belakangnya sudah, kemudian kalau dari tampilan depan. Nah, tampilan depannya dia seperti ini teman-teman. Nah, bisa kalian bandingkan ya. Jadi kalian lebih suka yang mana nih teman-teman? Di sini ada logo NHK, di sini ada logo GM. Untuk ventilasi udaranya ini jelas beda, di mana GM King Fighter Ultra ini dia mendapatkan 3 buah ventilasi udara, di mana ada ventilasi tengah. Nah, satu di sini ya teman-teman untuk buka tutupnya. Kemudian ada 2 di kanan dan juga kiri. Nah, seperti ini untuk cara buka tutupnya yang kanan kiri ini tinggal ditekan dan tutupnya ditekan. Sedangkan untuk NHK N1 series ini ditekan ke belakang dan juga ke depan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian dia ada 2 buah ventilasi udara di bagian depan dan juga ada lubang exhaust di bagian belakang. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang sirkulasi udara di kedua helm ini, kalau menurutku ya teman-teman, kedua helm ini sirkulasi udara di dalamnya ini cukup bagus, GM King Fighter Ultra ataupun di NHK N1 series. Kenapa? Karena keduanya ini dia memiliki teknologi yang kurang lebih sama ya, dimana di dalam IPS-nya itu terdapat lubang sirkulasi udara yang mampu mengalirkan udara di dalam helm ini lebih bagus, kemudian menambah kenyamanan saat kita menggunakan kedua helm ini teman-teman, baik di GM King Fighter Ultra ataupun di NHK N1 series ini. Jadi kalau menurutku keduanya ini saat kita coba pakai ya, karena kita juga sudah pernah road test NHK N1 Max, N1 Elite, kemudian GM King Fighter Ultra kemarin juga sudah kita cobain road test juga. Kalau menurutku ini adalah salah satu helm dengan sirkulasi udara di bagian IPS ini yang cukup baik. Jadi dinginnya itu langsung terasa saat dibuka ventilasi udaranya teman-teman, kayak gitu. Kemudian itu tadi untuk eksterior dari NHK N1 series dan juga GM King Fighter Ultra ketika kita coba bandingkan. Jadi ini kalau menurutku kembali ke selera masing-masing ya. Jadi kalau mungkin bagi aku sendiri ya teman-teman, kalau sudah bosan dengan desain spoiler yang lancip-lancip seperti ini, seperti NHK N1 series dan banyak helm lainnya saat ini, kalau menurutku ini menggunakan GM King Fighter Ultra ini jadi lebih ini teman-teman, lebih apa ya, kayak tampil beda kayak gitu teman-teman, dengan desain yang lebih minimalis dan juga lebih elegan di bagian bodi belakang. Jadi kurang lebih seperti itu untuk perbandingan eksteriornya. Nah, sekarang kita coba bandingkan untuk visornya ya teman-teman. Nah, kita coba tampilkan ke bagian depan dulu untuk bagian visornya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat kedua helm ini dia belum menggunakan visor flat ya. Jadi dia masih menggunakan visor cembung. Kemudian karena ini memang masih satu pabrikan juga walaupun berbeda merek, di sini juga di NHK N1 ini tidak ada stopper visor dan juga tidak ada visor locknya. Begitu juga dengan GM King Fighter. Ini untuk stoppernya pun juga absen dan juga visor locknya pun juga absen teman-teman. Kemudian untuk yang N1 Elite ini dia menggunakan visor light smoke, sedangkan di GM King Fighter Ultra ini dia menggunakan light smoke juga, tapi dengan penambahan fitur C1 Optic. Jadi kalau C1 Optic ini di NHK mirip-mirip dengan RHD Lens ya teman-teman, dimana dia light smoke tapi dia untuk malam harinya itu kalau menurutku dia lebih apa ya, lebih nyaman kayak gitu teman-teman. Jadi saat siang hari mampu menghalau cahaya matahari yang masuk kayak gitu, tapi di malam hari dia masih tetap kelihatan cerah. Nah, ini beda dengan yang light smoke biasa. Kalau menurutku di C1 Optic ini dia lebih cerah dan juga lebih nyaman. Gitu aja sih bedanya. Walaupun yang ini sudah lebih terang daripada yang smoke ya teman-teman, atau dark smoke, tapi di sini sedikit lebih cerah teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat ratchetnya ya teman-teman antara kedua helm ini, kalau menurutku kedua helm ini identik untuk ratchetnya. Jadi untuk di NHK untuk ratchetnya itu dia kurang lebih seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba lihat untuk yang di GM King Fighter Ultra. Nah, kalau menurutku dia kurang lebih mirip-mirip ya untuk ratchetnya. Sekarang kita coba buktikan aja, kita lepas ya untuk visor dari GM ini dan juga NHK. Apakah kedua visor ini bisa tukeran? Kita coba buktikan teman-teman. Nah, yang pertama kita lepas dulu untuk yang dari GM. Untuk lepasnya pun cukup mudah. Ini mekanisme ratchetnya sama persis dengan NHK N1 kalau menurutku. Nah, kita lepas seperti ini. Nah, udah lepas ya teman-teman. Kemudian ini kita taruh di sini. Sekarang kita lepas dulu untuk yang di NHK N1 Elite.
Nah, kita tarik ke belakang, kemudian kita lepas seperti ini. Sepertinya ini bakalan bisa sih dipasang di GM. Nah, seperti ini ya teman-teman, sudah lepas. Kemudian sekarang kita coba pasang visor dari ini ya teman-teman, NHK-N1 ini di GM King Fighter Ultra. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita paskan dulu, kemudian langsung kita pasang. Kalau menurutku ini bisa sih, karena kalau dilihat secara sekilas ini ratchetnya sama. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita pasang yang sebelah sini. Nah, jadi sama ya teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan kalau visor antara GM King Fighter Ultra dan juga NHK-N1 series ataupun GM G1 ya. Jadi GM G1 kan mirip seperti ini. Ini juga sama. Ini juga bisa dipasang di sini. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah NHK-N1 C1 Optic. Jadi ternyata partnya bisa tukeran ya teman-teman untuk visornya. Nah, jadi itu tadi untuk visornya. Kemudian sekarang kita coba bahas untuk interiornya. Nah, bisa kelihatan ya teman-teman di sini untuk interiornya sama-sama menggunakan warna hitam. Tetapi yang membedakan adalah pada IPS. Dimana untuk yang versi Ultra ini memang di sini ada IPS-nya, sedangkan untuk yang NHK di versi Elite dia tidak ada. Di NHK-N1 Elite ini sama dengan GM King Fighter yang versi basic. Dimana untuk yang versi basic juga tidak ada semacam ini teman-teman, IPS-nya di bagian BP kanan juga BP kiri. Nah, di sini juga sama teman-teman. Jadi memang untuk perbedaannya kurang lebih mirip-mirip ya teman-teman. Jadi kalau NHK-N1 Elite di sini tidak ada slot intercom khusus, kemudian di bagian busa PP ini juga tidak ada IPS-nya. Ini sama juga dengan GM King Fighter dan juga King Fighter Ultra, dimana yang Ultra di sini ada IPS-nya, kemudian ada slot khusus untuk intercom dan juga visornya yang menggunakan C1 Optic. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk perbandingan antara GM King Fighter dan juga NHK-N1 series. Jadi bagi kalian yang sedang mencari kedua helm ini, semoga video ini bisa menjadi salah satu referensinya. Nah, sekali lagi kalau kalian pengen beli helmnya, kalian tinggal cek link di video ya teman-teman. Kalian nggak perlu lagi scroll deskripsi, kalian cukup klik aja di pojokan situ, nanti tak sematkan untuk link pembeliannya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih selalu mendukung channel ini dengan cara menonton dan subscribe. Jangan lupa di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian kalau video dari kami berguna. Jadi coba tulis komentar kalian di bawah, kalian lebih prefer ke GM atau NHK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.